Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Kembali bertemu dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang putusan sela perkara pidana dan perdata. Baik, ini saya mencoba untuk menjelaskan apa beberapa kesamaan putusan sela dalam perkara pidana dan perkara perdata. Karena di antara keduanya memang ada kesamaan dan tapi juga ada perbedaan. Oke, lihat saja penjelasannya. Kita awali dari pengertian putusan sela. Putusan sela adalah merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata. Jadi di sini dari definisi ini aja bahwa ketika hakim menjatuhkan putusan sela di sini, intinya bahwa pokok perkara itu belum pernah diperiksa atau dipertimbangkan oleh hakim. Oleh karena itu, apabila putusan sela ini nantinya berarti sudah menjadi suatu putusan akhir karena pokok perkara ini belum diperiksa, maka dengan ada putusan perkara ini apabila nanti diajukan kembali perkaranya, ini tidak termasuk kategori nebis in idem. Putusan sela ini pada prinsipnya dibacakan oleh hakim atau dijatuhkan oleh hakim karena adanya keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh para pihak. Dan ada beberapa eksepsi yang tidak dijatuhkan atau diputuskan dalam putusan sela, tetapi dijatuhkan oleh hakim di dalam pokok perkara. Nah, nanti kita akan bahas ya. Kita awali yang pertama putusan sela dalam perkara pidana. Hakim akan menjatuhkan musyawarah apabila pihak terdakwa atau penasihat hukum terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan penuntut umum. Jadi di sini putusan sela ini dijatuhkan ketika penasihat hukum atau terdakwa ini mengajukan eksepsi atau keberatan surat dakwaan. Keberatan ini meliputi ada dua hal. Yang pertama, batalnya atau tidak sahnya surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHP. Dan yang kedua terkait masalah kewenangan pengadilan, ya di pasal 156 KUHP. Jadi, ketika ada putusan sela, apapun yang diajukan, itu ya hakim perkara pidana wajib memutus dalam putusan sela. Terkadang memang ini bukan masuk dalam ranah putusan sela, tetapi sah tidaknya dakwaan, tetapi terkadang harus masuk dalam ranah pertimbangan pokok perkara. Nanti juga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Contohnya ketika menyatakan bahwa surat dakwaan tidak sah karena perkara tersebut adalah perkara perdata, bukan perkara pidana. Untuk menentukan perkara pidana atau perkara perdata tentu harus masuk dalam pokok perkara, masa-masa hakim memeriksa pokok perkara. Makanya terhadap eksepsi tersebut kemungkinan banyak hakim akan mempertimbangkannya di dalam pokok perkara. Maka saya sampaikan bahwa ada yang untuk eksepsi ini bisa diputus dalam putusan sela, ada yang bersama-sama dengan putusan akhir. Terus bagaimana terhadap apabila dalilnya itu tidak diterima atau diputuskan dalam putusan akhir, maka nanti eksepsinya akan dinyatakan tidak diterima oleh majelis hakim, khusus untuk perkara pidana. Eksepsi itu hanya dapat diajukan pada saat setelah pembacaan surat dakwaan. Jadi ketika surat dakwaan dibacakan, ini untuk perkara pidana, ini tidak ketika yang terdakwa tidak mengajukan eksepsi yang mengenai keberatan tersebut, maka pemeriksaan akan tetap dilanjutkan ke dalam pokok perkaranya. Putusan sela dalam perkara perdata. Hakim akan menjatuhkan putusan sela apabila pihak tergugat atau kuasa pihak tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan surat gugatan, yaitu mengenai kewenangan pengadilan. Ini sesuai dengan pasal 125 HIR. Eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diajukan kapanpun dan tidak harus bersama-sama dengan saat mengajukan jawaban. Nah, sedangkan untuk terhadap eksepsi yang lain diajukan bersama surat jawaban dan akan diputus bersama dengan putusan akhir.
Jadi kewenangan absolut diputus bersama-sama dengan saat kapanpun boleh, tetapi eksepsi yang lain termasuk eksepsi kewenangan relatif itu harus diajukan pada saat mengajukan proses jawaban. Nah, jadi kalau tergugat keberatan, sama keberatan apa? Ternyata gugatan obscurable, kurang pihak, atau gugatannya majukan udah kadaluarsa ataupun prematur, itu diajukan alat mengajukan jawaban. Tapi ketika mengatakan ini kewenangan pengadilan agama, ini pengadilan tata usaha negara, bukan kewenangan pengadilan negeri. Nah, ini adalah diajukan kapanpun, itu adalah dipersilahkan. Amar putusan selah. Jika dalam pertimbangan putusan selah mengabulkan eksepsi atau keberatan, maka pemeriksaan perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata ini dihentikan. Jadi perkara dihentikan, dan apabila dimasukkan kembali, ini bukan termasuk nebis in idem seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Namun jika eksepsi ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga ini masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Sekarang ada nggak upaya hukum terhadap putusan selah itu? Ini untuk perkara pidana dan perkara perdata sengaja saya perbandingkan agar jelas nantinya. Apabila dikabulkan, JPU mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan tinggi. Ini kalau dia tidak terima, dia bisa mengajukan upaya hukum keberatan ke pengadilan tinggi. Nah, tapi apabila ditolak, ini kan merugikan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa bisa mengajukan upaya hukum banding bersama dengan putusan akhir. Kenapa bersama dengan putusan akhir? Karena pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara. Kan kita tidak tahu dalam pokok perkaranya nanti apakah masih menguntungkan pihak terdakwa atau tidak. Kalau terdakwa tetap banding, tentunya juga bersama dengan putusan akhir. Putusan akhir banding, maka nanti surat dakwanya juga dianggap mengajukan upaya hukum atas perkara tersebut. Sedangkan untuk perkara perdata, apabila dikabulkan, penggugat atau kuasa penggugat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Sedangkan apabila ditolak, penggugat atau kuasa bisa banding bersama dengan putusan akhir. Kembali kenapa banding dengan putusan akhir, yaitu tadi apakah nanti putusan pokok perkaranya akan menguntungkan tergugat atau tidak. Nah, tentunya nanti pasti putusan akhir lah yang akan menentukannya. Ini ada putusan selah dalam perkara perdata yang tidak ada di dalam perkara pidana, yaitu putusan selah atas dikabulkannya tuntutan provisi. Jadi ketika ada tuntutan provisi dari pihak penggugat, apabila dikabulkan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan selah. Yang kedua, putusan selah atas masuknya pihak ketiga atau intervensi. Ketika ada permohonan masuknya bergabungnya pihak ketiga dalam suatu perkara, untuk diterima atau tidaknya, majelis hakim juga akan menentukan hal tersebut di dalam putusannya. Dan putusan itu juga termasuk dalam putusan selah. Dan ini juga ada putusan selah terkait dengan pembebanan sumpah atau pemutus atau sumpah pelengkap. Ketika para pihak mengajukan sumpah sebagai alat bukti di persidangan dan itu harus dibebankan kepada salah satu pihak, maka untuk pembebanan sumpah tersebut kepada pihak penggugat atau tergugat, majelis hakim harus membuat putusan selah. Dan putusan di antara tiga putusan ini tidak ada di dalam perkara pidana. Jadi tidak ada putusan kata provisi, tidak ada intervensi, tidak ada sumpah, juga tidak ada di dalam perkara pidana. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Terima kasih masih setia mengikuti channel Diskusi Hukum. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan Anda sampaikan dan berusaha menindaklanjuti saran-saran untuk perbaikan dalam channel kami. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.